Jamás estuve en Medellín o en Cali, como la serie esa que se dice. No lo conocí. Y él fue posteriormente muerto. Cuando yo estaba en la cárcel, él murió. No existe SARS. No existió eso. Nunca existió carteles en Guadalajara. ¿Quién sabe ahora? Sebelum kartel-kartel Meksiko menjadi mesin raksasa yang menyalurkan miliaran dolar narkoba ke seluruh dunia. Sebelum perang jalur perbatasan menelan ribuan nyawa tiap tahun. Sebelum nama-nama seperti Sinaloa, Tijuana, dan Juarez menjadi legenda gelap. Ada satu orang yang meletakkan fondasinya. Bukan baron narkoba yang lahir dari kekerasan. Bukan pembunuh sadis yang naik lewat darah. Melainkan seorang polisi muda, rapih, cerdas, penuh koneksi, yang perlahan berubah menjadi arsitek penyelundupan terbesar abad ke-20. Dialah pria yang melihat peluang ketika semua orang hanya melihat risiko, yang memahami bahwa kekuasaan bukan hanya tentang senjata, tapi tentang politik, perlindungan, dan jaringan yang tak terlihat. Dan dari tangan dialah lahir model bisnis kartel yang masih digunakan hingga hari ini. Sebuah sistem begitu kuat, begitu rapih, begitu luas, hingga bahkan penjara, negara, dan perang tidak mampu merobohkannya. Inilah awal mula kekuasaan yang tak pernah benar-benar runtuh. Di sebuah hamparan tanah kering di Bella Vista, Sinaloa, wilayah yang kelak menjadi pusat kelahiran para raja narkoba, lahirlah seorang anak yang tak pernah dibayangkan akan mengguncang fondasi kriminal dunia. Miguel Ángel Félix Gallardo. Tanggal 8 Januari 1946 menjadi titik awal perjalanan seorang bocah peternakan yang tumbuh di tengah kerasnya hidup pedesaan. Sinaloa pada era 1960-an bukan tempat untuk bermimpi besar. Tanah bergunung, panas yang membakar, dan ekonomi yang bertumpu pada pertanian membuat warganya bertahan hidup dengan apapun yang mungkin, termasuk membudidayakan marihuana dan opium popi, tradisi yang diwariskan sejak masa penyelundupan alkohol di era Prohibition. Di lingkungan seperti inilah Gallardo belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kekerasan, tetapi dari kelicikan dan kesempatan. Berbeda dari banyak pemuda di sekitarnya, Gallardo adalah sosok pendiam namun sangat teratur. Ia rapih, cerdas, dan memiliki ambisi yang jauh melampaui desanya. Setelah menyelesaikan pendidikan bisnis, ia bergabung dengan Polisi Yudisial Federal, sebuah langkah yang mengubah arah hidupnya selamanya. Perannya sebagai aparat membuka pintu yang tidak dimiliki orang lain, akses ke ruang-ruang kekuasaan Sinaloa. Titik balik itu datang ketika ia menjadi pengawal pribadi Leopoldo Sánchez Celis, gubernur Sinaloa yang memiliki pengaruh besar baik di politik maupun jaringan keamanan negara. Dari sang gubernur, Gallardo menyerap pelajaran yang tak diajarkan di sekolah manapun. Bagaimana mengubah hubungan politik menjadi tameng tak terlihat. Bagaimana memimpin tanpa menunjukkan emosi. Dan bagaimana menenggelamkan masalah tanpa meninggalkan jejak. Di ruang rapat tertutup kantor gubernur, Gallardo menyaksikan bagaimana keputusan-keputusan penting dibuat dan bagaimana kekuasaan bisa dibeli, dipertahankan, dan diwariskan. Disinilah bibit kartel paling berpengaruh di abad ke-20 mulai tumbuh. Bukan melalui perang jalanan, tetapi melalui strategi, perhitungan bisnis, dan jaringan pejabat yang siap menutup mata. Sebelum dunia mengenal kartel Guadalajara, sebelum nama El Padrino menggema di seluruh Meksiko, semua dimulai dari satu hal. Seorang anak peternakan yang belajar bahwa untuk menguasai dunia,
kau harus lebih dulu menguasai orang-orang yang memegang kunci kekuasaan. Awal 1970-an, di seluruh Meksiko, perdagangan narkoba masih berkutat pada marijuana dan heroin. Bisnis kecil, keuntungan cepat, dan operasi sederhana. Namun dunia kartel berubah selamanya ketika Amerika Serikat menghancurkan jalur penyelundupan Florida. Kolombia, yang selama ini mengalirkan kokain ke Miami, kehilangan pintunya. Mereka membutuhkan jalur baru, dan Meksiko menjadi jawabannya. Di saat banyak penyelundup kebingungan, Miguel Angel Felix Gallardo melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Peluang untuk membangun imperium. Ia menyatukan dua figur kunci. Rafael Caro Quintero, jenius agrikultur yang mampu menghasilkan marijuana berkualitas tertinggi di Meksiko, dan Ernesto Doneto, tokoh tua dengan pengalaman panjang, pemodal kuat, dan kemampuan negosiasi yang membuatnya dihormati di dua sisi hukum. Tiga karakter ini menciptakan struktur kriminal yang belum pernah ada sebelumnya. Kartel Guadalajara, organisasi yang dikelola seperti perusahaan, dijalankan seperti militer, dan dilindungi oleh politik. Namun lompatan terbesar mereka datang dari satu orang, Juan Mata Ballesteros, penghubung misterius yang memiliki jalur langsung ke kartel Cali, salah satu organisasi paling berkuasa di Kolombia. Pertemuan itu melahirkan perjanjian yang memutar sejarah. Kartel Guadalajara mengambil keputusan radikal. Mereka tidak ingin dibayar uang, mereka ingin dibayar barang. Setengah dari kokain yang mereka lewatkan menjadi milik mereka. Bukan lagi kurir, bukan lagi perantara. Mereka berubah menjadi pemilik komoditas paling menguntungkan di dunia. Keuntungan meroket dari jutaan menjadi miliaran dolar. Dalam hitungan tahun, kartel Guadalajara menjadi poros pengiriman kokain terbesar ke Amerika Serikat. Untuk menjaga operasi tetap berjalan, mereka membangun infrastruktur yang bahkan pemerintah tidak punya. Jaringan lapangan terbang rahasia di Sonora. Pilot ex-militer yang berlatih terbang rendah menghindari radar. Polisi federal korup yang membuka jalan kapanpun diperlukan, perlindungan politik dari tokoh kuat PRI, dan sistem telekomunikasi pribadi ala militer yang membuat mereka selalu selangkah lebih cepat dari penegak hukum. Pada puncaknya, kartel Guadalajara mempekerjakan ribuan orang, menguasai hampir seluruh rute perbatasan, dan menjadi jantung dari perdagangan kokain di Amerika. Dan dunia segera menyadari satu hal, ini bukan lagi kartel lokal. Ini adalah revolusi bisnis narkoba modern yang akan melahirkan era kartel superpower di Meksiko. Awal 1980-an, di tengah hiruk-pikuk Guadalajara, seorang agen DEA bernama Enrique Kiki Camarena mulai memetakan benang-benang kekuasaan yang tak tersentuh. Ia bukan agen pemberani yang nekat. Ia seorang pekerja sunyi, sabar, metodis, dan teliti. Dan itulah yang membuatnya berbahaya bagi kartel Guadalajara. Melalui jaringan informan kecil, Camarena menemukan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui siapapun dari luar. Rancho Buffalo, perkebunan ganja raksasa berukuran 1.000 hektar di Chihuahua. Bukan ladang biasa. Ini adalah pusat produksi narkotika terbesar dalam sejarah Meksiko, menghasilkan keuntungan lebih dari 8 miliar US dollar per tahun. Dilindungi oleh polisi federal, agen-agen intelijen DFS, dan politisi PRI, Rancho Buffalo adalah fondasi ekonomi kartel Guadalajara. Tetapi pada 1984, semuanya berubah dalam satu hari. Tentara Meksiko, didukung helikopter tempur, menyerbu dan menghancurkan perkebunan tersebut. Ribuan pekerja kabur, ton demi ton ganja dibakar, dan untuk pertama kalinya, Felix Gallardo merasakan pukulan yang mengguncangkan reputasinya. Namun kerugian finansial bukan masalah utama. Ancaman sebenarnya adalah agen yang menemukan ladang itu. Camarena terus menggali, membuka lapis demi lapis korupsi. Pejabat PRI yang menerima uang kartel, polisi federal yang menjadi pengawal mafia, agen DFS yang menjalankan operasi ilegal untuk kartel, dan jalur uang yang mengalir ke politik tingkat tinggi? Jika penyelidikan ini tidak dihentikan, seluruh sistem perlindungan kartel Guadalajara yang dibangun dalam puluhan tahun akan runtuh. 7 Februari 1985, saat Camarena berjalan keluar dari konsulat AS di Guadalajara, polisi Jalisco yang sudah dibeli kartel menangkap dia. Pilotnya, Alfredo Zavala, diculik di hari yang sama. Mereka dibawa ke sebuah rumah di Lope de Vega, milik jaringan Caro Quintero.
Apa yang terjadi di dalam rumah itu menjadi salah satu bab tergelap dalam sejarah perang narkoba. 30 jam penyiksaan brutal, dipukul, diinterogasi, disuntik adrenalin agar tetap sadar, tengkoraknya dilubangi bor, semua direkam oleh dokter kartel di atas perintah bos-bos besar. Rekaman yang kemudian bocor dan memicu kemarahan nasional di Amerika. Beberapa hari kemudian, tubuh Camarena dan Zavala ditemukan di kuburan dangkal di Michoacan. Tersiksa, hancur, dibunuh tanpa belas kasihan. Kematian seorang agen bernama Kiki Camarena mengguncangkan dunia. Ini bukan lagi perang melawan penyelundup. Ini adalah perang melawan satu struktur kriminal yang berada di dalam jantung negara. Dan sejak hari itu, pemerintah Amerika Serikat menetapkan satu tujuan: menghancurkan kartel Guadalajara sampai ke akarnya. Pembunuhan Kiki Camarena bukan sekadar insiden kriminal. Itu adalah serangan langsung terhadap Amerika Serikat, dan Washington merespons dengan amarah. DEA meluncurkan Operasi Leyenda, operasi investigasi terbesar dalam sejarah lembaga tersebut. Untuk pertama kalinya, AS menekan pemerintah Meksiko dengan tekanan diplomatik, ekonomi, dan intelijen secara bersamaan. Jaring proteksi yang selama ini melindungi kartel mulai koyak satu persatu. Di Mexico City, beberapa pejabat PRI yang selama ini menerima uang kartel dipanggil ke ruang interogasi. Di Guadalajara, anggota DFS, Dirección Federal de Seguridad, yang lama menjadi pelindung kartel mulai ditangkap dan dibubarkan. Jalur-jalur udara rahasia, lapangan terbang tersembunyi, dan rute penyelundupan yang dibangun selama 1 dekade mulai terbongkar. Kartel Guadalajara, sebuah kerajaan yang seolah tak bisa tersentuh, mulai goyah. 8 April 1989, Felix Gallardo ditangkap di rumah kerabatnya. Tak ada tembakan, tak ada drama. Ia tahu bahwa permainan telah selesai, bukan karena kartel runtuh, tetapi karena politik yang dulu melindunginya kini berbalik menuntut tumbal. Namun, inilah bagian paling mengejutkan. Bahkan dari balik jeruji, Gallardo masih memegang kendali. Di dalam penjara, ia mengundang tangan kanan, kurir, dan pemimpin wilayahnya. Di sana ia melakukan sesuatu yang mengubah dunia narkoba selamanya, membagi kerajaan Guadalajara menjadi zona-zona otonom untuk mencegah perang internal yang akan merusak bisnis. Keputusan itu menciptakan 3 kekuatan besar. Kartel Tijuana diberikan kepada klan Arellano Felix, kejam, flamboyan, dan brutal. Mereka menguasai gerbang emas perbatasan, San Diego, Tijuana. Kartel Juarez diserahkan kepada keluarga Carrillo Fuentes, yang kemudian dipimpin Lord of the Skies, yang punya armada Boeing 727. Kartel Sinaloa diberikan kepada trio paling legendaris, Joaquin El Chapo Guzman, Ismael El Mayo Zambada, dan El Azul. Kelompok inilah yang kelak menjadi super kartel terbesar dalam sejarah modern. Dalam satu keputusan, Felix Gallardo telah melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ia menciptakan blueprint kartel modern, struktur, wilayah, rute hingga sistem federasi kriminal yang bertahan hingga puluhan tahun. Dari dalam penjara, sang padrino tidak hanya jatuh, ia melahirkan era baru yang jauh lebih kacau, era kartel-kartel raksasa yang masih mendominasi dunia hingga saat ini. Felix Gallardo dijatuhi hukuman 40 tahun penjara atas keterlibatannya dalam penculikan dan pembunuhan agen DEA Kiki Camarena. Ia pertama kali dikirim ke penjara keamanan maksimum Altiplano, tempat yang ia kenal sebagai kuburan hidup para bos kartel. Namun waktu menggeromoti sang padrino. Tahun demi tahun, tubuhnya melemah. Penyakit kronis, tekanan darah tinggi, kelumpuhan sebagian, dan penglihatan yang memudar memaksanya dipindahkan pada 2014 ke fasilitas keamanan menengah.
Dari seorang bos yang pernah memerintah Meksiko dengan telepon genggam dan daftar nama politisi di sakunya, ia berubah menjadi pria tua yang hampir tak bisa berjalan. Dalam wawancara yang sangat jarang, suaranya lirih, terputus-putus, namun penuh keyakinan. Saya tidak pernah melihat uang dari narkoba. Saya tidak pernah membunuh siapapun. Saya hanya pengusaha. Bagi beberapa orang, kata-katanya terdengar seperti pembelaan. Bagi lainnya, itu bentuk penyangkalan dari seorang legenda kriminal. Namun sejarah berbicara lain. Dokumen, kesaksian mantan anggota, pilot, polisi DFS, dan operator lapangan menunjukkan bahwa Felix Gallardo bukan sekadar bagian dari bisnis narkoba. Ia adalah otaknya, arsitek yang merancang rute, struktur dan format kerjasama yang membuat kokain Kolombia mengalir ke Amerika Serikat selama hampir 1 dekade. Meski tubuhnya melemah dan dunia di luar bergerak tanpa dirinya, warisan Gallardo tetap hidup, bukan sebagai mitos tetapi sebagai realitas pahit Meksiko modern. Warisan itu terlihat dalam pecahan kartel yang kini saling membantai dari Tijuana hingga Sinaloa. Kekerasan meluas yang menelan puluhan ribu korban setiap tahun. Koridor penyelundupan modern yang masih mengikuti peta yang ia buat. Model bisnis kokain 50-50 yang masih menjadi standar industri kartel. Ironisnya, sang padrino, El Jefe de Jefes, yang kini menjalani hari-hari dalam kesunyian penjara, mungkin telah kehilangan segala kekuasaan, tapi struktur kriminal yang ia bangun tetap berdiri kokoh, lebih besar, lebih kaya, dan lebih mematikan dari sebelumnya. Felix Gallardo hidup dalam keterbatasan, tapi bayangannya masih menguasai Meksiko. Kerajaan yang ia dirikan tidak mati bersamanya. Kerajaan itu justru membentuk era baru kekerasan yang terus menghantui hingga hari ini.